Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali lagi mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita semua keberkahannya dan mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadikan apa yang telah kita ilmui sebagai ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ar-riya, yaitu riya. Qala mu'allifu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata, babu ma jaa'a fir riya, bab keterangan tentang riya. Pada bab ini beliau rahimahullahu taala membawakan satu ayat Al-Qur'an dan juga dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu, dan sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu. Maka siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-Nya, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh serta tidak mempersekutukan Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah secara marfu', qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana aghnash syuraka'i 'anil syirki, aku tidak butuh sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang dia mempersekutukanku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia dan juga meninggalkan sekutunya. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an,
Begitu pula dari sahabat yang mulia Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad serta dikatakan oleh Syekh Al-Albani derajatnya adalah hasan. Ala ukhbirukum ma huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku beri kabar tentang sesuatu yang paling aku takutkan pada kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal? Qalu, para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Qal, maka Nabi mengatakan, asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Yaitu seorang laki-laki berdiri menegakkan salat, lantas dia perbagusi salatnya dikarenakan ada lelaki yang melihat dia salat. Ini adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala terkait riya. Apa kaitan riya dengan masalah tauhid? Sampai-sampai Syekh rahimahullah ta'ala membawakan bab riya dalam kitab tauhid. Kaitannya adalah bahwasannya suatu amalan ataupun suatu ibadah harus ditegakkan, dilaksanakan, tujuannya adalah ikhlas karena Allah. Dan tidak boleh hati seseorang yang beramal dia menoleh kepada selain Allah Azza wa Jalla. Adapun ibadah yang mana dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian seseorang, sanjungan seseorang, maka ini adalah riya, dan riya adalah syirik kecil, ya, atau termasuk kesyirikan. Maka dari sini muallif rahimahullah taala ya setelah membawakan atau membicarakan bab-bab terkait syirik besar, ya, sihir, berdoa kepada selain Allah, nah, beliau mulai berbicara tentang asyirku al-asghar, syirik kecil, ya. Riya secara bahasa artinya amila amalan liyarahun nas, melaksanakan amalan dengan tujuan supaya dilihat orang. Dan riya ini bagian dari beramal untuk menginginkan selain Allah. Maksudnya tujuan dia beramal bukan karena Allah, tapi karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Hajar beliau memberikan definisi terkait riya, bahwasanya yang dimaksud riya adalah idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayuhmadu sahibaha. Riya adalah menampakkan ibadah agar dilihat orang dan untuk mendapatkan pujian manusia. Ini riya. Di dalam agama kita ada dua istilah yang mirip, ya, maksudnya mirip tapi bentuknya berbeda. Apa itu? Yang pertama adalah riya dan yang kedua adalah sum'ah. Nah, apa bedanya? Riya itu ada pada penglihatan,
Jadi seseorang beramal supaya dilihat orang. Adapun sum'ah adalah seseorang beramal supaya didengar orang. Karena memang ada yang namanya amalan itu amalan lisan. Itu loh. Seseorang dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla suaranya merdu. Akhirnya dia ngaji di dalam kamar, tapi keras-keraskan gitu kan. Supaya apa? Supaya didengar tetangga. Agar tetangga tadi memuji, ya Allah suaranya kok bagus sekali gitu kan. Nah, maka amalan ini apa? Sum'ah. Gitu loh. Bukan riya. Kenapa? Manusia nggak ngelihat dia. Nah, manusia tidak melihat amalannya, tapi manusia mendengarkan, gitu. Ya. Dia melaksanakan atau dia membaca Al-Quran supaya didengar orang dan mengharapkan pujian dari orang. Ini sum'ah. Ya. Jadi ini bedanya apa antara riya dan sum'ah. Ya. Jadi kalau ada orang ngaji misal suaranya indah kemudian keras, gitu. Kita ingin nasihati, ya hati-hati, jangan riya. Nah ini kurang tepat. Yang tepat apa? Jangan sum'ah. Betul. Ya. Wariya'u min akhtari adwa'il qulub. Riya itu termasuk penyakit hati yang paling bahaya. Ya. Dan pendorong seseorang melakukan riya itu ada 3. Ya. Pendorong seseorang melakukan riya itu ada 3. Yang pertama adalah hubbul mahmadah, senang dipuji. Ya. Dan ini sifat dasar manusia. Manusia itu insya Allah nggak ada yang senang dicaci. Ya. Manusia itu senang dipuji, disanjung-sanjung. Ya. Ini sifat dasar manusia. Ya. Tapi ada orang yang mampu mengendalikan dirinya, gitu loh. Memang sifat bawaan. Ya. Semua orang nggak ada yang senang dicaci itu, nggak ada. Semuanya senang dipuji, tapi ada yang apa? Mengendalikan dirinya, dia bisa menekan, melawan hawa nafsunya. Ya, ini yang pertama. Seseorang bisa riya karena hubbul mahmadah. Ya. Kemudian yang kedua adalah khauful mudzammah wa du'ah. Takut celaan, takut kehilangan kedudukan. Ini pun bisa menjadikan seseorang riya. Bahkan dalam permasalahan dunia pun khauful madzamma atau khauful du'ah, takut kehilangan jabatan, itu bisa terjadi. Wes kadung di kantor jabatannya sudah pas, sudah enak, ya takut, ya sehingga apa? Kadang-kadang melakukan apa? Sikap yang ekstrim. Ketika di hadapan bos misalnya rajin gitu kan. Ya, ketika bosnya nggak ada santai. Nah, ini timbul karena apa? Khauf al-madzamma wa khaufu, takut celaan, takut kehilangan kedudukan. Ini dalam perkara dunia. Ya. Dalam perkara ibadah pun ada. Tuh. Misal nih, ada seorang guru misalnya, ya, dia mempraktekkan ibadah
bukan niatnya memberi contoh. Kan ada orang tua guru, saya tak melaksanakan, misalnya di suatu sekolah biasanya duhur itu istirahat, gitu. Seorang guru dia bergegas ke masjid. Tujuannya apa? Memberikan contoh. Ini karya. Kenapa? Karena ini tarbiyah. Ya kan? Tarbiyah, pendidikan. Ya. Dan sebaik-baik tarbiyah itu qudwah. Sebaik-baik pendidikan itu ngasih contoh. Nah, tapi kalau niatnya beda, mau sore guru kok. Nah, takut celaan. Nah, ini khauf madzamma. Amalannya sama tapi beda kedudukan, beda hukum, gara-gara apa? Niat yang berbeda. Gitu. Jadi ini sebab yang kedua seseorang bisa terjatuh kepada perbuatan riya atau sum'ah, khauf madzamma. Kemudian yang ketiga adalah tamak dalam perkara dunia dan juga tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ingin mendapatkan manfaat dari orang lain. Nah, ini tiga sebab seseorang bisa terjatuh dalam riya. Riya dikatakan oleh syarih, ya, wa huwa syirkun. Riya itu adalah syirik. Ya, riya itu adalah syirik. Tsumma qad yakunu syirkan akbara idza kana al-qasdu li ghairi llahi khalisan. Kemudian riya itu bisa berubah menjadi syirik besar. Ingat, secara asal riya itu syirik kecil. Tapi dia bisa berubah menjadi syirik besar idza kana al-qasdu li ghairi llahi khalisan. Jika murni memang bukan untuk Allah. Jadi aslul ibadah, ya, pondasi atau sebab dia melaksanakan suatu ibadah murni bukan karena Allah, maka ini jatuh ke dalam syirik besar. Ya. Laisa fi qalbihi iradatillahi abadan. Di dalam hatinya tidak ada keinginan mendirikan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Enggak ada sama sekali. Maka ini pun syirik besar. Wa yakunu azghara idza qasadallaha wa ghairallahi. Dan riya itu tarafnya syirik kecil jika dilaksanakan suatu amalan, dilaksanakan karena Allah dan karena selain Allah. Ini baru syirik kecil. Meskipun syirik kecil, tapi riya itu dosa besar, gitu loh. Ya jangan diingat kecilnya saja, ingat depannya, syiriknya, gitu loh. Ya. Nah, ini hukum riya. Jadi apa tadi? Pengertian riya, ya, menampakkan amalan untuk dipuji atau dilihat manusia supaya dipuji. Yang semisal riya disebut sum'ah. Kalau sum'ah itu untuk supaya didengar orang. Kemudian seseorang bisa terjatuh ke dalam riya dikarenakan tiga sebab. Yang pertama apa? Hubbul mahmadah, senang dipuji. Yang kedua, takut dicela. Dan yang ketiga, tamak terhadap dunia serta tamak terhadap apa yang dimiliki orang. Dan hukum riya adalah syirik kecil. Berubah menjadi syirik besar apabila amalan itu murni dikerjakan bukan karena Allah. Ya. Nah, kemudian ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala seperti yang sudah kita baca, yaitu di dalam surat Al-Kahfi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum
yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ini adalah akidah kaum muslimin terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah bashar, abd, hamba, la yu'bad, yang tidak disembah. Tapi juga beliau adalah rasul, seorang utusan, yuta', yang ditaati. Nah, kita mendudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba Allah dan juga sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat Rasul adalah bashar, manusia, kita jangan lupa beliau itu Rasul, sehingga beliau tidak sama dengan manusia-manusia lain. Beliau punya hak lebih dari manusia-manusia lain. Dan ketika kita mengingat beliau adalah Rasulullah, kita juga harus ingat beliau adalah hamba Allah. Artinya ketika menyanjung Rasulullah, memuji Rasulullah, jangan berlebih-lebihan sampai keluar batas. Ya, disanjung katanya Rasulullah punya ilmu ghaib. Ya, punya ilmu qalam. Maksudnya ilmu qalam itu qalam lauhul mahfuz. Nah, ini adalah apa? Ghulu, berlebih-lebihan kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, padahal beliau sudah wafat, ya, bertawasul dengan beliau. Ini pun adalah ghulu, ya, berlebih-lebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika ini ada, Pak, katakan ada orang Madinah safar ke Mesir. Nah, di Mesir, di sana ketemu orang, dikatakan, ya, kamu harus ziarah ke makamnya Husain, ya, minta di sana, ya, nanti kamu akan dikabulkan. Disuruh tawasul kepada orang yang mati. Ya, kebetulan yang diklaim kuburannya itu kuburan cucunya Rasulullah. Kata orang ini, ya, dia mengatakan, di tempat kami itu ada kuburan kakeknya Husain, dan kami minta kepada beliau, bagaimana mungkin kami minta kepada cucunya? Sudah, ya. Dan jadi Rasulullah SAW punya kedudukan yang sangat-sangat mulia. Namun jangan sampai kita hulu kepada beliau, menempatkan beliau melebihi kedudukan yang Allah berikan, yaitu apa? Diangkat seperti ilah, seperti sesembahan. Nah, dan hal ini bukan berarti merendahkan Rasulullah SAW. Ya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah menerangkan, janganlah kalian hulu kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara hulu kepada Isa bin Maryam. Innama abdun wa rasuluh. Aku hanyalah seorang hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini yang kita taati, ini yang kita pegang, tidak lebih, tidak kurang. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahasa yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku, anna ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya sesembahan kamu adalah sesembahan yang esa. Ya, Allah Ta'ala itu esa, wahid. Ya, esa dalam uluhiyahnya, esa dalam rububiyahnya, esa dalam asma wa sifatnya. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh,
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia berbuat kemusyrikan sedikit pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan syarat diterimanya amal. Apa itu? Amalan tersebut terbebas dari kesyirikan. Ya. Baik syirik kecil terlebih syirik besar. Gitu. Kan seperti yang kita pelajari, yang sudah kita ketahui, bahwasanya syarat diterima amal itu ada dua. Pertama itu apa? Ikhlas. Kedua itu adalah mutaba'ah, ittiba', yaitu nyuntuk petunjuk Nabi SAW. Ya. Dan dua hal ini harus ada. Tidak boleh ikhlas saja tanpa mutaba'ah, dan tidak boleh mutaba'ah tanpa ikhlas. Gitu loh. Ya. Ikhlas ini amalan hati. Ya. Timbangannya hati. Maka yang tahu Allah Azza wa Jalla, kemudian orang yang beramal. Maka orang lain tidak boleh menghukumi saudaranya gak ikhlas. Ya. Lihat saudaranya misal rajin ke masjid, wah pamer, orang ikhlas. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena ikhlas itu amalan hati. Ya. Lihat saudaranya sedekah, sok, ya, pengen dicap supaya dermawan, nggak boleh. Ya. Dan seorang muslim hendaknya apa? Berusaha untuk ikhlas. Ya, berusaha untuk ikhlas. Caranya nanti akan kita bahas, di antaranya apa? Berusaha menyembunyikan amal. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Kalau memang amalan itu amalan yang memang harus nampak, ya harus dikerjakan. Dan memang harus kelihatan. Contoh nih, Anda orang nggak tahu sholat jamaah, nggak pernah. Mas, saya kok gak pernah lihat sampean sholat jamaah, padahal rumahnya kan pinggir masjid misalnya. Iya mas, takut riak saya mas. Iya, takut riak, gak sholat jamaah takut riak. Ini gak benar. Kenapa? Karena memang sholat jamaah itu amal yang mau gak mau harus nampak gitu loh. Ya, gak bisa jadi alasan. Kemudian syarat yang kedua itu mutaba'ah. Nah, ini adalah syarat dohir, syarat nampak. Jadi seseorang bisa menghukumi orang lain salah atau tidak. Kenapa? Karena syarat yang kedua ini timbangannya adalah kesesuaian dengan petunjuk Nabi. Jadi diukur. Kalau zaman sekarang itu asesmen, ya. Diukur, dinilai, dievaluasi. Ya. Dalam hadis misalnya disebutkan, ya. Atau dalil sholat duhur 4 rakaat. Kemudian ada orang sholat duhur secara sengaja 6 rakaat. Nah, kita bisa nyalakan tidak? Bisa. Sholat sampean nggak benar, gak diterima. Kebenaran milik Allah, ya nggak seperti itu. Ya. Memang Allah Ta'ala yang memilih kebenaran, tapi Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sholat duhur 4 rakaat, gitu loh. Ada orang sholat misalnya atau korbannya itu pakai kuda Mustang. Wah. Harganya 1 M misalnya. Diterima nggak korbannya? Diterima? Nggak diterima.
Meskipun lebih mahal daripada sapi. 1 M kalau diberikan sapi dapat berapa? 20, ya. Itu harga yang 50 jutaan. Kalau sapi harga 25 jutaan, berarti dapat 40 ekor. No. Saya ini korban 1 M. Ya, udah harganya 1 M. Kamu cuma cempe atau kambing 2,5 juta. Saya lebih banyak. Tetap yang diterima Pak, kambing gitu loh. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan kalau kurban di Idul Adha itu pakai kuda. Pada zaman Nabi itu sudah ada kuda, tapi tidak ada dalil ya korban pakai kuda. Kita bisa nilai korbanmu gak sah. Ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin hendaknya nggak anti. Tidak anti dengan apa? Dengan orang yang menunjukkan kebenaran kepada kita. Gitu loh. Kita kasih tahu misalnya, akhi, mas, ini loh ada hadisnya dan ini loh penjelasan ulama. Ternyata memang benar sahih. Hadisnya sahih, penjelasan ulama ini sahih. Dan baru kita ketahui, maka kita terima. Gitu loh. Kita tidak mengedepankan apa? Ra'yu kita, pikiran kita, gitu. Nah, ini syarat yang kedua, syarat mutabah. Ini syarat dohir. Jadi seseorang bisa menilai orang lain dengan catatan dia menilainya dengan ilmu, gitu loh. Bukan dengan modal semangat, gitu kan. Tapi kalau nggak punya ilmu, nggak punya dalil, ya diam, gitu loh. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya syarat diterimanya amal adalah harus ikhlas. Selanjutnya dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Ta'ala berfirman, aku tidak butuh sekutu-sekutu. Barang siapa yang mengerjakan amalan perbuatan dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan ia bersama perbuatan kesyirikannya. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ada hadis yang lain yang senada di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Rasul mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar. Wahai Rasulullah, apa syirik kecil itu? Qal, Rasul mengatakan ar-riya, riya. Yaqulullahu lahum yawma yujazil ibadah bi'a'malihim. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka pada hari di mana dibalas para hamba tentang amalan-amalan mereka. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riya kepadanya selama hidup di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Maka perhatikanlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Selanjutnya di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa mereka? Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushida. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihakimi pada hari kiamat adalah laki-laki yang mati syahid. Fa'utiya bihi, maka laki-laki ini didatangkan di hadapan Allah.
Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah Ta'ala pun ya memperlihatkan kepadanya nikmat. Ya. Maka laki-laki ini pun mengetahui nikmat tadi. Qala Allah berfirman, "Fama 'amilta fiha?" Apa amalanmu untuk mendapatkan nikmat tersebut? Qal qataltu fika hatta ustushhidu. Aku berperang karenamu ya Allah hingga aku mati syahid. Qala kadzabta. Allah berfirman, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Tapi kamu itu berperang supaya kamu dikatakan pemberani, jagoan. Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan gelar tadi. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka malaikat pun diperintah untuk menarik wajah orang ini hingga dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Wa rajulun ta'alamal ilma. Kemudian didatangkan laki-laki yang kedua. Laki-laki ini belajar ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ya. Belajar matematika supaya jadi profesor, kemudian dapat gaji. Riya tidak. Riya tidak. Nggak riya. Kenapa? Amalan dunia. Ya, ilmu dunia niatnya untuk mendapatkan dunia wajar. Gitu loh. Ya, beda tapi kalau perkara dunia dijadikan niat untuk bantu orang. Misal begini, saya pengen ngajar, misalnya saya punya keahlian matematika nih. Saya mau ngajar si fulan supaya dapat ijazah, nanti ijazah itu dia pakai untuk belajar di Madinah. Nah, ini dia jadikan apa? Perkara dunia wasilah untuk menolong orang supaya belajar agama di tempat yang lebih tinggi. Ya. Tapi ilmu dunia ya dunia. Kalau memang dia niatnya dunia ya nggak masalah. Gitu. Nggak ada sangkut paut dengan agama. Tapi seseorang yang dia belajar ilmu agama, gitu loh, maka dia tidak boleh ya tercampuri perkara dunia niatnya. Gitu loh. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau ditanya begini, apa hukum seseorang belajar agama, belajar ilmu agama, tujuannya supaya menjadi guru? Nah, apa hukumnya? Kata beliau terperinci. Apa yang dimaksud dengan guru ini? Ya. Jika yang dimaksud guru adalah mansabud dunia, guru dalam artian kedudukan dunia, ya, ben jadi CPNS dan yang lainnya, maka ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau yang dimaksud pengen jadi guru adalah pengen menjadi mu'allimul khair, mengajarkan manusia kebaikan, maka ini tidak mengapa. Gitu loh. Nah, terus gimana Ustaz? Sudah, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlas. Nanti dunia itu akan ikut. Seperti begini Pak, kalau orang desa itu mengibaratkan, gak ada ceritanya orang nanam padi gak tumbuh rumput, itu gak ada. Gitu loh. Ya. Orang kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Rumput bisa dipakai makan sapi atau ternaknya. Tapi kalau orang nanam rumput, jangan ngarep tumbuh padi, gitu loh. Ya. Kalau bahasa lain itu gini, tahu nih longan ya, tahu longan, kolong meja nih kan. Ya, bahasa lain itu gini, ojo mikir gawe longan, mikiro gawe meja. Jangan pernah mikir bagaimana caranya membuat kolong meja. Gak akan ketemu. Tapi pikir bagaimana cara buat meja. Karena kalau nanti mejanya jadi, otomatis kolong itu ada, gitu loh. Ya.
Beginilah dalam hal akhirat. Jadi kalau ada amalan akhirat, sudah ikhlaskan, murni untuk akhirat. Nanti kalau ada balasan dunia, Allah pasti kasih, gitu. Akan ikut, gitu. Nah, masalahnya kita ini ya termasuk orang yang dalam taraf keimanannya itu masih rendah, takut, gitu loh. Ya. Sehingga kalau belajar agama, jadi opok, mangan opok, sudah. Seperti itu. Jadi ini ada orang belajar ilmu, wa'allamahu, dia mengajarkan ilmu, wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa, maka laki-laki ini pun disidang Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memperlihatkan padanya nikmat-nikmat. Dia pun tahu nikmat yang diperlihatkan. Qal, Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang telah kamu amalkan untuk mendapatkan nikmat ini? Qal ta'allamtul ilma, ya Allah, aku belajar ilmu agama. Wa 'allamtuhu, aku pun mengajarkan ilmu agama. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku mengajarkan Al-Quran karenamu. Qal, Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim, tapi kamu belajar ilmu supaya digelari alim. Itulah. Dan sekarang bukan hanya yang belajar ilmu, bukan belajar yang mungkin puluhan tahun mondok supaya digelari orang alim. Sekarang yang ngadep komputer pun pengen diajari alim, ya. Di sosial media, Facebook, debat, ya kan. Ya. Kemudian ada orang bantah ini, browsing dulu, ketemu jawabannya, tempel. Dibantah lagi, browsing lagi, tempel. Sehingga kalau bisa mengalahkan hujah, saya sudah alim, ya kan. Ya, sekarang gitu. Ya. Padahal kalau ditanya, Mas, huruf ilat itu apa, Mas? Huruf ilat, lidah maksudnya, bukan, ya, nggak tahu, gitu loh. Maya, ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan begini, kullama addabani dahru arani naqsu aqli, wa kullama izdadtu ilman zadani ilman bijahli. Setiap kali waktu itu mendidikku, ia memperlihatkan ku akan kurangnya akalku. Dan setiap kali ilmuku bertambah pula ilmuku tentang kebodohanku. Nah. Ya, jadi ilmu itu punya 3 tingkatan. Ya, pertama itu apa? Kiber, sombong. Orang baru belajar ilmu agama, kayak sudah menjadi alim, sikat sana, sikat sini. Ya. Pokoknya saya ini orang yang paling alim. Ya, ini biasa, tingkatan pertama ini ijek baru kenal. Ya. Oh, ngaji, belajar lagi, tawaduk. Ya. Wis mulai apa? Gak sombong lagi. Terus belajar. Nah, taraf yang ketiga itu jahil, ngerasa bodoh. Gitu loh. Ya, lah kita ini coba koreksi di tingkatan apa? Kalau kita masih merasa paling berilmu, wah itu berarti kita masih di tingkat paling rendah. Iya. Wa qara'tal Qur'an, dan kau membaca Al-Qur'an liyuqala huwal qari', dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan dia ahli baca Al-Qur'an, faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan gelar-gelar tersebut. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka malaikat itu diperintahkan untuk narik orang ini sampai dicemplungkan ke dalam api neraka. Mungkin itu.
Tayyib. Kemudian wa rajulun wassallahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang Allah berikan keluasan harta. Dia punya banyak harta. Ya. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah datangkan dia. Kemudian Allah perlihatkan padanya nikmat-nikmat. Dia pun mengakui, mengetahui nikmat tersebut. Allah bertanya padanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah kamu kerjakan untuk mendapatkan nikmat ini? Qala, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Tidak ada satu jalan untuk berinfak yang engkau cintai, melainkan aku ikut infak di dalamnya karenamu. Ya. Qala kadzabta. Nabi Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Ya. Walakinnaka fa'ata liqal huwa jawad. Akan tetapi kamu berinfak, bersedekah supaya digelari orang yang dermawan. Ya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi.
Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan gelar tersebut. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, maka Allah pun perintahkan malaikat untuk apa? Menarik laki-laki ini, dan tsumma ulqiya finnar, dan laki-laki ini pun dilemparkan ke dalam api neraka. Walahu Tirmidzi, dan dalam Rafi' Tirmidzi, ya Abu Hurairah, ulaika salasatu awwalu khalqillahi tusa'ru bihimun naru yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, 3 golongan orang inilah yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka pada hari kiamat. Ya. Rasulullah tidak menerangkan tentang nama orang. Yang Rasulullah SAW terangkan itu sifat orang. Dan ketiga-tiganya apa? Sebab dilemparkan ke dalam api neraka, gak ikhlas. Ya. Kemudian coba perhatikan, Pak. Antara manustusyida, seorang yang perang, ya, orang perang yang katanya sampai syahid, orang yang perang, orang baca Al-Quran, orang yang bersedekah. Dari ketiga amalan ini, mana yang potensi untuk disembunyikan? Apa? Sedekah, ya kan? Ya, yang berpotensi untuk disembunyikan itu sedekah. Jadi memang ada amalan yang nggak bisa disembunyikan, ada amalan yang bisa disembunyikan. Ya, maka riya ini letaknya itu bukan pada ini amalan zahir atau amalan batin, amalan yang nampak atau yang tidak nampak, bukan. Riya itu letaknya dalam hati. Riya bisa ada pada amalan zahir, amalan yang nampak, dan riya pun bisa ada pada amalan yang tidak nampak. Dan pada amalan yang ada kesempatan untuk tidak dinampakkan, kemungkinan terhindar dari riya itu lebih besar. Dia punya kesempatan, ya. Tapi namanya orang kadang itu tadi seneng dipuji, seneng tampil. Pokoknya gak aku gak afdol, gitu loh. Kalau nggak ada saya, itu ibarat apa? Kuah kurang garam. Ya. Jadi kalau pada hal-hal yang memang satu amalan bisa disembunyikan, kemudian kita amalkan, sebaiknya memang kita sembunyikan. Gitu loh. Orang tahu tidak masalah, orang tidak tahu juga tidak masalah, sama saja. Bahkan lebih berharap saya itu orang tidak tahu. Biar manfaat saya dirasakan orang, meskipun orang tidak tahu saya yang melaksanakan. Ada salah satu cucu Nabi SAW, namanya Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau baru diketahui suka nyumbang fakir miskin saat hari wafatnya beliau, di mana orang-orang yang memandikan jasad beliau itu menemukan sini ngecap. Kalau bahasa kita ngapal ya. Ya. Ngecap gitu kan. Kemudian ditanyakan kepada keluarga, ini bekas apa? Ya. Maka keluarganya pun menceritakan ya, bahwasanya semasa hidup beliau itu malam-malam yakni gotong apa? Khubz, roti. Ya, zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Gelap malam gelap udah. Ditaruh di pintu depan rumahnya orang fakir satu. Sehingga ketika pagi hari orang-orang fakir buka pintu ada roti. Nggak tahu siapa yang memberi, siapa yang melantang nggak tahu. Baru sepeninggalnya Zainal Abidin nggak ada lagi roti yang ada di depan pintu. Orang-orang pun tahu yang menaruh roti selama ini itu adalah Zainal Abidin. Ya.
Takut ya memang. Zaman dulu para ulama takut untuk menampakkan amal. Gak mesti saya. Yang penting manfaat saya itu dirasakan. Gak mesti saya harus tampil gitu. Saya itu ibarat begini Bang. Kira-kira ya, panjenengan itu pernah nggak memuji satu pohon yang dipuji itu akarnya? Akare pohon iki rek. Pernah itu? Gak pernah. Ya dipuji apa? Daunnya masya Allah hijau-hijau. Bunganya cik api, aduh buahnya cik enaknya. Gak ada yang muji akarnya. Padahal kalau akar ini gak ada. Kono daun gak ono. Ya. Bunga gak ada, buah gak ada alias mati. Gitu kan. Gak ada yang memuji akar, gak ada. Tapi akar itu yang mempunyai peran dalam kelangsungan apa? Tumbuhan. Antum kita jadi akar. Ya, biar orang lain muji, oh ya orang-orang muji bukan kita, nggak masalah. Yang penting apa? Kita beramal. Manfaat kita dirasakan orang. Sudah. Nah, itu apa? Kalau ada amalan yang memang bisa tersembunyi, kita sembunyikan. Gitu loh. Semaksimal mungkin kita sembunyikan. Kalau kita sudah berusaha, ya gimana lagi? Sama seperti cerita begini. Di dalam kitab Suwarut Tabi'in, saya lupa siapa nama tabi'in. Ada tabi'in terkenal dengan ibadahnya. Terkenal dengan ibadahnya. Ya, suatu ketika tabi'in ini ikut perang. Ya. Nah, ini ada satu orang yang penasaran ini. Apa sih amalan ini? Sengaja bergadang. Diawasi nih seperti. Diawasi ya. Kok saya turu ya kan? Terus tak awasi kan? Akhirnya tengah malam ya ulama ini bangun. Dia bangun ya beliau jalan nyari tempat yang rindang ya untuk sholat. Ya orang itu mengikuti ngapain? Ya, kok keluar dari pasukan itu? Ternyata sholat. Ya. Di situ sholat, beliau sholat. Ya, setelah selesai sholat kepergok. Waduh, kamu kok tahu? Saya harap kamu jangan cerita sama orang. Nah, gitulah. Ya. Ya, kalau kita ya cerita no, viral no, ya. Ya zaman sekarang viral no itu. Ya. Nah, ini apa? Keadaan orangnya apa? Tidak bisa menjaga hatinya. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menjadikan kita ini hamba-hambanya yang ikhlas. Gitu. Supaya kita tidak seperti yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah berfirman, "Amilatun nasibah." Di dunia capek amal, di akhirat masuk ke dalam neraka. Capek sholat, capek buat ngaji, capek puasa, tapi ternyata di akhirat gak dapat apa-apa. Salah satu sebabnya apa? Gak ikhlas. Ada pertanyaan di sini. Izin bertanya Ustaz, anak Down syndrome, apa itu Down syndrome ya? Autis gitu. Yang akalnya kurang itu. Kurang ya. Anak Down syndrome selalu disebut anak surga. Ada yang bilang dijamin masuk surga. Apa benar seperti ini? Maka jawabannya adalah pertama terkait gelar itu anak surga, anak yang apalah gitu, harap dihindari. Karena ya, menisbatkan sesuatu ke dalam surga itu adalah perkara gaib. Ya. Gitu loh. Jadi tidak semua dinisbatkan ke surga. Itu yang pertama. Kemudian apakah anak ini dijamin masuk surga? Maka jawabannya adalah kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlamu an thalathin. Ya. Manusia itu diangkat pena darinya pena diangkat dari 3 orang. Di antaranya adalah
anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sembuh. Ya. Kemudian Down syndrome ini perlu dicek, dia mengalami Down syndrome kapan? Sejak lahirkah atau semasa usia balik? Setelah balik. Nah, jika dia masa usia balik, ya, atau mengalami Down syndrome setelah usia balik, maka dia punya hitungan taklif, yaitu dari dia balik sampai terkena Down syndrome. Jadi nggak bisa serta merta. Ya. Nah, kemudian bagaimana Ustaz kalau sejak lahir? Nah, maka kembali kepada kalau dia dikategorikan sebagai orang gila, maka dia tidak terbebani syariat dan tidak ada dosa. Ketika dia anaknya orang Islam, maka insya Allah masuk surga. Gitu loh. Ya, seperti seseorang bayi kaum muslimin yang meninggal waktu belum balik, nah itu dijamin surga. Beda dengan bayinya orang kafir, maka di situ ada imtihan terlebih dahulu. Ya. Kalau balik apa juga kena beban syariat. Kalau gila atau seperti tidak berakal, maka tidak terkena hukum taklif syariat Allah Ta'ala alam. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.